sepanjang pertandingan. Dia tidak terlihat bingung, jadi saya rasa dia dapat menumbuhkan kepercayaan diri yang sangat besar. Saya pikir dia bisa masuk ke tim musim depan dan membantu rekan setim yang berada di depannya. Ucap Christian Walton. Pada Atik Jabir dibayangi oleh Elkan Bagot, sangat kontrol yang baik kita lihat Elkan Bagot, sapu bola ke depan meskipun berpose 196 cm tidak mampu. Oke guys, pada kali ini saya ingin mereaksi satu video lagi. Ini pula terkait dengan seorang lagi pemain naturalisasi Indonesia, yaitu Elkan Bagot ya, berumur 20 tahun dan bermain di bagian lini belakang center back, dan pada perlawanan menentang Palestina juga antara pemain yang terbaik selain daripada Rafael Strik yang mempamerkan persembahan yang hebat. Elkan Bagot juga berjaya mengawal lini belakang daripada dibobolkan oleh Palestina guys. Jadi ayo kita semak dulu aksi di dalam video ini, aksi Elkan Bagot ini daripada channel GL Sport and News. Pada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe dengan support menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Oke guys, tanpa berbasa-basi, ayo kita semak video ini. GL Sport. Tenang dan sangat kuat. Mungkin seperti itulah yang ditunjukkan Elkan Bagot di atas lapangan malam tadi. Bermain sejak awal pertandingan, Elkan berhasil menunjukkan penampilan luar biasa. Dia memberikan rasa nyaman di lini belakang timnas luar Indonesia. biasa. Bahkan aksi Elkan malam tadi membuat para penyerang timnas Palestina kesulitan menciptakan peluang-peluang matang. Untuk itu lihatlah visi dan ketenangan Elkan Bagot yang semakin matang. Perkembangan sempurna Bagot, monster lini belakang timnas guys. Meskipun baru menginjak usia 20 tahun, nama Elkan Bagot telah berhasil mencuri perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Memiliki perawakan tinggi besar membuat sosoknya begitu mudah dikenali di lapangan. Di mana itu semakin sempurna, tak kalah ia juga memiliki kemampuan spesial yang membuatnya begitu penting di lini belakang timnas Indonesia. Kalaulah dia digandingkan dengan Jordi Amat, Sandy Walsh, Shenny Pationama, bagaimana kalian merasakan pertahanan Indonesia itu? Adakah sudah lengkap? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Itu adalah lini yang terbaik. Oke? Aksi gemilang Elkan Bagot sendiri mulai mendapatkan sorotan ketika berhasil membawa timnas Indonesia ke partai final Piala AFF pada Desember tahun lalu, serta membawa timnas Garuda terbang tinggi dan lolos ke Piala Asia yang berlangsung di Qatar. Dengan berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan juga Vietnam. Terbaru, aksi gemilang Elkan Bagot kembali mencuri perhatian saat dirinya membuat para penyerang timnas Palestina tak berkutik. Bermain dengan formasi 4-3-3, berduet dengan Rizky Ridho sebagai bek tengah, postur tinggi besarnya yang ditambah dengan ketenangan. Tadi guys. Oh ini sistem 4-4-2, Rizky Ridho, Arhan Bagot Asnawi, kemudian Marcelino Maklok Kamboya Sayuri, Rafael Derajat. Cobalah guys, kalau di sini Elkan Bagot, kemudian di sini Jordi Amat, Cindy, Shenny Pationama, dan di sebelah kanan ini Sandy Walsh. Kemudian di atas ini Rafael Strik, kemudian di tengah ini Maklok, dan di sini diletakkan lagi satu Iver Jenner. Bagaimana first 11 kalau begitu keadaannya guys? Mantap ataupun tidak? Oke. Kita teruskan guys. Rizky Ridho sebagai bek tengah, postur tinggi besarnya yang ditambah dengan ketenangan dan mentalitas yang ia miliki membuat lini pertahanan Indonesia tampil solid. Dia beberapa kali memenangkan duel-duel udara. Bahkan ketenangan Elkan Bagot malam tadi berhasil membuat para penyerang Palestina hanya membuat satu shot on target ke gawang yang dijaga oleh Syahrul Trisna Fadilah. Pada Atik Jabir dibayangi oleh Elkan Bagot, sangat baik tadi Elkan Bagot untuk mengawal. Kawalannya. Kontrol yang baik boleh tahan no. Sapu bola ke depan, arahkan kepada Rafael. Meskipun berpose 196 cm, tidak mampu juga tadi untuk
berkembang dengan sangat baik. Selama berkarir di Inggris, Elkan terus mendapatkan kesempatan bermain lebih. Hal itulah yang membuat mentalitas serta kemampuan Elkan Bagot dalam menjaga lini pertahanan berkembang sangat baik. Dan hal itu terbukti dalam laga FIFA Matchday melawan Timnas Palestina malam tadi, di mana mentalitas Elkan serta ketenangan dan agresivitas meningkat sangat drastis. Dan apa yang ditunjukkan oleh Elkan Bagot malam tadi, kemudian dijelaskan oleh kiper Ipswich Town, Christian Walton kepada Daily Times. Jika Elkan telah berkembang dengan sangat baik. Elkan bermain tenang sepanjang pertandingan, dia tidak terlihat bingung, jadi saya rasa dia dapat menumbuhkan kepercayaan diri yang sangat besar. Saya pikir dia bisa masuk ke tim musim depan dan membantu rekan tim yang berada di depannya. Ini mungkin rekannya ya daripada Ipswich, yaitu Christian Walton. Dia bermain tenang sepanjang pertandingan. Dia tidak terlihat bingung, jadi saya rasa dia dapat menumbuhkan kepercayaan diri yang sangat besar. Saya pikir dia bisa masuk ke tim musim depan dan membantu rekan setim yang berada di depannya, ucap Christian Walton. Buat pemain Palestina frustasi, ketenangan dan agresivitas Elkan malam tadi bahkan beberapa kali membuat para pemain Palestina frustasi. Bagaimana tidak, dengan postur tinggi 194 cm, Elkan selalu memenangkan duel-duel di udara. Tak hanya itu saja, dia juga sangat tenang dan beberapa kali mempermalukan pemain Palestina dengan aksi-aksi individu yang luar biasa. Buat kagum Kapten Palestina. Sementara itu, penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh bek 20 tahun tersebut bahkan mendapatkan pengakuan dari Kapten Palestina, Atta Jaber, di mana dia mengatakan jika aksi Elkan malam tadi benar-benar membuat para pemain Palestina kewalahan. Elkan benar-benar menunjukkan permainan yang sangat berkelas. Elkan Bagot membuat taktik yang coba diterapkan Palestina untuk meraih kemenangan, namun tidak berjalan mulus. Mengenai pertandingan ini, kami kesulitan ketika menghadapi pemain bertahan nomor 30 dan juga 23. Kami mendapat banyak masalah dari mereka. Mereka solid bermain sebagai sebuah tim, ungkap Atta Jaber usai pertandingan. Sementara itu, selepas melawan Palestina, Elkan Bagot akan kembali tampil membela timnas Indonesia melawan Argentina pada 19 Juni mendatang. Pertandingan kontra Argentina bakal menjadi laga penting bagi Elkan Bagot untuk memperlihatkan kualitasnya sebagai bek kelas dunia. Jadi itulah bagaimana Elkan Bagot menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Oke guys, sangat beruntung Indonesia mendapat khidmat Elkan Bagot di bagian lini belakang, center back ya. Seorang pemain yang masih muda berumur 20 tahun, tinggi dan juga postur tubuh yang amat sesuai sebagai pemain sepak bola. Jadi kalau daripada segi latar belakang pemain ini guys, dia bermain sekarang ini di Ipswich ya, di Liga Inggris dan dipinjamkan juga di Gillingham pada tahun 2002 dan 2023 ini bermain di Liga Division 2 Liga Inggris. Dan baru-baru ini tim yang dipinjamkan kepada Gillingham ini, yaitu Elkan Bagot ini, masuk ke 16 besar Piala FA dan ketemu dengan tim-tim Liga Inggris seperti Manchester City, tim yang levelnya lebih tinggi ya di Liga Inggris itu. Mungkin dari situ ya, dari situ Elkan Bagot ini mempunyai pengalaman, ketenangan, dia sudah dapat mengawal emosi dan perasaannya itu dibawa bermain untuk timnas Indonesia, dan ini dapat membantu timnas Indonesia untuk bermain secara defensif yang tenang tanpa ada tekanan yang kuat daripada Palestina. Apapun, Elkan Bagot seorang pemain yang memang dipercayai tanpa pun kelibat pemain-pemain naturalisasi yang lain di bagian lini belakang itu. Hanya seorang Elkan Bagot saja, dan dibantu oleh Rizky Ridho, Asnal Mangku Alam dan juga Arhan Pratama. Belum lagi kelibat Jordi Amat, Sandy Walsh dan Seni Patinama. Elkan Bagot sudah pun dapat mengawal lini belakang dengan begitu baik sekali.
dengan bantuan pemain-pemain lokal. Jadi semangat yang dibawakan oleh Elkin Bagot, pengalamannya itu mungkin meresap masuk aura itu kepada pemain-pemain lokal. Dia memberi semangat dan momentum permainan yang cantik mengawal di lini belakang. Dan sekali-sekala Elkin Bagot ini naik ke atas ya. Jika ada sepakan bebas ataupun bola mati, sepakan sudut, maka Elkin Bagot yang akan naik ke atas untuk membuat tandukan ketika bola mati itu. Jadi itu diperlukan oleh Indonesia. Dan pemain Palestina tidak dapat membuat asakan-asakan daripada bola tepi ya untuk masuk ke dalam, karena Elkin Bagot ini seorang yang tinggi, jadi sukar untuk pemain-pemain Palestina membuat tandukan atau sondolan daripada tepi. Sebab itu mereka menyerang daripada tengah, itu pun dapat dikekang juga Elkin Bagot. Dan hanya 5 percubaan yang dibuat oleh Palestina, hanya 1 on target. Jadi ini menunjukkan bahwa lini belakang Indonesia itu begitu mantap sekali. Itu tanpa 3 kelibat lagi pemain naturalisasi. Kalaulah semua pemain naturalisasi ini turun bermain ketika menentang Argentina nanti, sudah tentu lagi lini belakang itu lagi kuat dan lagi padat untuk pemain-pemain yang berpengalaman seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Elkin Bagot. Dan saya rasakan Elkin Bagot dia boleh bermain di depan sedikit ya. Di sini Jordi Amat last defense, kemudian Elkin Bagot dia boleh main di stopper dan dia boleh naik ke atas membantu gelandang dan juga penyerang. Itu mungkin strategi yang digunakan oleh Sinteyong. Apapun Sinteyong mungkin lebih memahami keadaan semua pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain naturalisasi dan pemain-pemain lokal, mana yang patut bermain first 11 dan juga diletakkan di bangku pemain cadangan nanti. Oke, kita doakan juga guys, semoga perlawanan di antara Indonesia dan juga Argentina nanti menghiburkan, menarik, dan juga dapat membantu untuk meningkatkan prestasi pemain Indonesia itu dengan bermain dengan Argentina ini, karena pemain-pemain Argentina merupakan level grade A yang cukup tinggi, juara dunia. Dan baru selesai tadi Argentina mengalahkan Australia 2-0 guys, bermain di China dengan gol pertama oleh Lionel Messi ya di menit yang kedua, dan gol kedua di menit ke-70. 2-0 Argentina mengalahkan Australia. Mudah-mudahan Indonesia dapat memberi saingan yang cukup hebat. Kalau boleh dapat seri dengan Argentina itu cukup terbaik tanpa ada dibolosi. Dan kalau dibolosi pun mungkin 1-0 itu sudah cukup, atau 2-0 sama seperti Australia nanti. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini guys. Kalau kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah dengan pemain yang bernama Elkin Bagot berumur 20 tahun ini. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majelis Kantung Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.